Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan alhamdulillah bisa ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim, kita ngopi dulu. Sedap. Kopi malam ini baru dapat kopi dari kiriman dari Pak Ray dari Papua. Ini di Four Brothers House Blend, Wanal atau Wanal nih, Wanal Coffee and Resto, roasted and packed by Wanal Coffee Resto. Four Brothers ini house blend mereka. House blend mereka nggak tahu nih campuran deh. House blend tapi enak nendang. Ini sebentar lagi juga. Enak. Saya memang punya soft spot atau saya suka itu Flores, Papua. Terus baru Java. Ya ini. Kalau Toraja, Aceh itu keras Bali itu keras bagi saya ya. Jadi saya kadang-kadang menghindari karena bukannya nggak suka tapi terlalu keras bagi saya. Nah ini kalau Flores sama Papua tuh just about right, bodinya keluar, tidak terlalu fruity ya. Kopi kalau Java ya yang biasanya saya ini itu kalau untuk relaxing. Ini ngomongin kopi tuh. Saya mau ingin bahas soal ini ya, pakaian sebetulnya, berpakaian. Saya termasuk yang agak sedikit mungkin sedikit pemberontak dalam berpakaian. Pemberontak tuh maksudnya gimana ya? Saya berpakaian rapi, tetapi saya orang yang misalnya nggak suka pakai kemeja gitu ya. Kalau orang pakai kemeja, saya nggak gitu. Kalau orang pakai kemeja dimasukin, kalau saya kemeja dikeluarin. Kalau istilah orang Jawa tuh kemproh mungkin ya. Kemproh tuh apa ya? Sebenarnya saya selalu berpakaian, bagi saya tuh bajunya, celananya semuanya harus bersih ya, harus bersih, wangi, suci supaya saya bisa pakai sholat gitu kan ya. Tetapi lepas dari itu yang lain-lainnya tuh saya termasuk yang tidak peduli. Ini kaosan. Ya. Ini ya. Work with big data and think like an AI. Jadi saya ngajar juga kadang pakai kaos yang gini yang nggak berkerah juga, pakai t-shirt deh. Jadi sering dimarahin juga, kok ngajar pakai t-shirt, ngajar. Saya bilang yang belajar tuh ini bukan ini ya. Selama saya rapi ya, rapi dan sopan ya. Saya juga nggak kaosnya yang terbuka gitu, enggak juga sih ya, tetapi seperti ini, pakai jeans, sepatu bot. Kalau ngajar saya di kampus nggak pakai kopiah ya. Kalau di ini kopiahan. Alasan kopiah saya ya selain orang Indonesia juga karena ya ini rambut saya mulai menipis ya. Atau saya pakai topi. Nah, kalau saya sebenarnya lebih suka pakai topi ya, cuma karena kalau di sini topi saya jadi gelap mukanya karena ruangan saya itu nggak ada lampu sorot bawahnya gitu ya, jadi saya pakai ini kopiah. Dan pakai kopiah ternyata bagus deh. Jadi baju itu. Nah, balik lagi. Jadi kalau orang dijudge dengan cara berpakaian, saya udah dari sering. Ibu saya juga dulu sering marah kalau pakai baju itu, bajunya masukin gitu. Masukin habis itu keluarin lagi. Ya, jadi dulu sampai di kampus juga saya sering ditegur juga gitu ya. Karena cara berbaju saya sebagai dosen. Dulu mahasiswa katanya, saya ngajar di ITB. Dulu mahasiswanya katanya nggak boleh pakai t-shirt kalau masuk kampus. Saya bilang udah gini Pak, kalian pakai t-shirt aja. Dosennya pakai kok. Saya bilang saya ngajar di kelas pakai t-shirt, jadi kamu juga boleh pakai t-shirt. Kenapa? Selama bersih, nggak bau, nggak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain. Baju saya ini kan juga tidak mengganggu orang lain ya. Nah, jadi saya juga kurang sepakat dengan orang yang dijudge berdasarkan bajunya. Apakah kalau saya pakai kaosan ini berarti saya tidak berpendidikan, bodoh, atau tidak sopan? Enggak juga. Tentu saja kalau ada acara resmi ya
dipanggil presiden gitu ya saya nggak pakai kayak gini ya, siapapun presidennya ya rapi dikit lah untuk menghargai. Kalau dipanggil kondangan juga saya nggak kayak gini ya pakai rapi lah, pakai batik lah gitu ya. Toh juga nggak susah amat gitu ya. Ya nggak pakai kopiah sih, pakai biasa aja gitu. Nah, jadi saya termasuk yang tidak sepakat atau kadang-kadang ya sedih, kesel atau apapun ya terhadap orang yang menjudge orang lain berdasarkan pakaiannya. Misalnya Pak Budi gitu. Dan ini juga sama ya. Ada orang-orang yang menjudge orang lain. Contoh kasus banyak ya. Elon Musk kemarin pakai kaosan menemui Pak Luhut ya, menemui Opung pakai kaos. Menurut saya oke aja, biasa. I guess I am a bit westernized. I am a bit North Americanized gitu ya. Jadi saya tuh nggak kepikiran tuh pas ngeliat gitu. Bagi saya oke. Begitu orang-orang bilang, oh iya ya gitu. Because I'm just like Elon Musk, I guess. Nasibnya beda jelas, keilmuannya juga beda. Mungkin dia lebih cerdas ya, lebih ininya. Tapi dari cara berpakaian saya sama-sama aja dengan dia, nggak ada bedanya juga. Jadi nggak masalah bagi saya itu ya. Itu satu kasus. Lain ada juga orang yang menjudge, oh ini wanita yang bercadar segala macam dianggap tidak berpendidikan. Saya mau ketawa. Banyak orang-orang yang saya kenal ya yang bercadar, berhijab segala macam, cerdas, sukses, no problem, tidak ada masalah. Kenapa harus begitu? Demikian pula ada orang yang berkopiah, berpakai baju ala orang Islam ya, cingkrang, oke juga. Tidak masalah juga. Bersorban pun saya melihat orang tidak masalah. Itu ya, yang kedua. Yang ketiga, tapi jangan juga menjudge keimanan seseorang atau ketakwaan seseorang berdasarkan pakaiannya. Just because you're dressing like kiai, kemudian Anda lebih bertakwa daripada orang yang kaosan pakai kaos band gitu. Nah, nggak bisa dijudge seperti itu juga. Jangan judge menghakimi seperti itu juga ya. Don't judge the book by its cover gitu ya. Jadi itu tadi ya. Jadi jangan menjudge begitu juga. Jangan menjudge juga bahwa orang-orang yang tidak berhijab lantas dia less beriman atau less takwa. Ya itu jangan judge itu juga. Kita bisa perdebatkan ya. Silahkan diperdebatkan. Silahkan kita berdiskusi, berdialektika gitu. Tapi don't judge gitu ya. Jadi jangan juga diinikan bahwa saya kenal orang yang kelihatan yang desit ya, kelihatan kampungan tapi cerdas luar biasa. Maksudnya cerdas, educated ya, bukan IQ-nya yang mungkin juga IQ-nya dia gini, tapi educated cara bicaranya segala macam. Gus Dur tuh kayak kurang apa gitu ya. Kalau menurut saya Gus Dur itu kurang apa coba. Saya ngelihat dia atypical Indonesian ya, bajunya kayak gitu, kopiahan gitu ya. Coba dengerin Gus Dur bahasa Inggris. Inggrisnya dia jauh lebih baik daripada Inggris saya. Bukan hanya masalah pronunciation segala macam ya. Pemilihan katanya, diksinya itu menunjukkan orang cerdas. Kalau orang berbicara, pemilihan kata-katanya itu menunjukkan keilmuannya gitu ya. Nah, jadi jangan lagi-lagi jangan ngejudge seseorang dari cara pakaiannya. Saya sendiri pernah ketanggor, pernah ngejudge juga dulu waktu masih muda. Jadi ceritanya waktu itu saya saya lupa di Kanada ya, di Kanada, tapi saya lagi traveling di Amerika. Saya waktu itu lagi entah pergi kemana ya. Rasanya waktu itu saya lagi mau ke St. Louis ya, St. Louis. Jadi saya pakai bus gitu, pakai bus Greyhound. Ini seingat saya malam dekat-dekat Christmas lah kayak gitu, karena pada zaman itu ada acara ya MISG. Ini kumpul-kumpul ya orang-orang ya mahasiswa ya. Kalau Christmas orang-orang mudik ke sana. Kalau dulu Christmas saya pergi ke acara-acara ini muktamar MISC itu ya. Ini tempat Islamic Study Group lah gitu ya di Amerika. Jadi saya harus traveling naik Greyhound. Greyhound ya itulah ya, Greyhound kan bus lah ya. Bus kalau di Indonesia mungkin bus antar kota antar provinsi ya, akap gitu ya, naik bus itu isinya sedikit karena waktu itu menuju Christmas ya. Saya nggak tahu Christmas night atau sebelumnya gitu. Saya gitu duduklah saya sendirian ya, pakai ini ya, masih muda banget waktu itu ya, nggak muda banget lah ya. Saya waktu itu masih ngambil S2 kali ya, umur saya nggak tahu.
20-an sekian kali ya. Saya pakai jaket segala macam gitu ya. Dan ngeri banget itu naik bus itu karena ya kayak di film-film gitu. Ke rest area gitu, ada ke bathroomnya. Saya cuma bawa satu tas aja ya. Bathroomnya ada orang yang pakai cowboy, pakai peso. Aduh, ngeri banget ya. Mungkin saya dianggap Mexican juga ya kan, sama saya dulu lebih kayak Mexican, rambutnya keriting kayak gringo gitu. Anyway, saya masuk satu bus itu, kemudian naik bus lagi, terus ada satu orang tua. Orang tuanya sudah rada botak, pakai parka army gitu ya, parka army yang tebal karena winter, bawa karung mungkin kayak karung goni ya, tapi itu sebenarnya karung kayak tentara Amerika lah ya, pulang perang atau pakai karung gitu ya, baju-bajunya mungkin ditaruh karung gitu ya. Saya bilang ini orang homeless ya kali gitu ya. Nah, judgmental kan ya. Udah orang tua, homeless segala macam duduk di situ. Terus entah kenapa ya, saya entah buka buku atau apalah gitu ya. Sehingga kelihatan saya orang elektro gitu. Terus orang ini langsung ngomong, hey how about them apalah gitu ya. Dia cerita ngoceh tentang PC segala macam, ngomong ke saya. Tapi karena waktu itu saya nggak pede ya, saya diam aja, saya jawab seada-adanya aja. Tapi putus-putus saya seolah-olah saya bilang I don't want to talk to strangers kan ya gitu ya. Dia cerita ngobrol aja segala macam. Pemahaman dia tentang industri komputer top notch. Mungkin dia baca buku, baca PC magazine tapi dia pengetahuan dia tentang industri komputer pada zaman itu, teknologi yang ada itu terdepan. Dengan kata lain, dugaan saya orang ini berada di industrinya itu. Jangan-jangan dia salah satu engineers yang buat mikroprosesor ya. Boleh jadi ya gitu ya. Nah lagi-lagi apa? Don't judge a book by its cover. Jadi saya ketanggur, saya bilang gila nih orang ini ya, berpendidikan, ilmunya luas, kelihatannya kayak gelandangan. Nggak boleh ngejudge kayak gitu. Pada saat yang sama juga saya kayak gelandangan juga di Amerika. Kalau dilihat ini ya, ada Mexican mungkin baru lari dari bordernya Mexican gitu, saya kayak Mexican ya, kayak Cheech and Chong. Kalau Anda lihat lawan Cheech and Chong ya, Cheech Marin ya, jadi saya kayak Cheech Marin ya. Udah tampangnya kayak gitu, ngomong Inggris saya juga kayak gini gitu ya, jadi kayak Mexican banget lah, orang Mexican banget lah. Dah, itu ya ketanggor. Jadi lagi-lagi ya jangan kita menghina orang dari cara berpakaiannya gitu. Saya berusaha untuk tidak menghina itu karena saya tahu sendiri saya beda. I am one of those guys who are different gitu ya. Jadi gitu ya, jadi jangan menghina orang yang ini, tapi jangan juga menghina orang yang pakai jas-jasan juga enggak ya, jangan kaos-kaosan juga jangan dihina. Orang yang pakai pakaian yang sangat muslim banget tidak dihina juga, orang yang tidak pakaian seperti orang Arab juga jangan dihina gitu ya. Jadi kita semuanya ini ya, masing-masing punya preference. Kalau bagi saya itu lagi-lagi balik, apa yang membuat Anda terinspirasi untuk berbuat baik? What inspires you to do best, to do good, to be good to others? Nah itu yang lebih penting ya. Bagaimana kita berbuat baik terhadap sesama umat manusia gitu. Kalau kita berbaik kita dengan Tuhan kita, apapun Tuhan Anda gitu ya, itu urusan kita ya. I have my own God gitu ya. Tentu saja saya tidak, I don't want to push my belief to you. Saya tidak akan memaksakan keimanan saya kepada Anda gitu ya. Jadi tidak seperti itu juga gitu. Jadi lagi-lagi balik lagi ke perpakaian itu ya. Ini topik ini kenapa? Karena baru-baru inilah ya banyak orang-orang tentang pakaian-pakaian. Nah yang repot lagi kalau ini ya. Ini tahun baru, Lebaran Anda pakaiannya pakai apa? Saya lagi bingung guys soalnya. Ya kalau acara keluarga saya sih nggak ada yang ini lagi ya. Kalau di keluarga saya memang nggak ada ya yang harus apa gitu, pakai jeans juga oke ya kalau di keluarga saya. Tapi kalau saya mengunjungi orang lain Lebaran gini pakai jeans, pakai baju biasa ya, tentu saja tidak kaosan gini gitu ya. Mudah-mudahan dianggap oke ya, dianggap normal ya. Kalau jeans pakai kaos band gimana? Aduh, bagaimana pendapat Anda? Silahkan. Saya mau menikmati kopinya ini ya, udah mau dingin ya. Selamat malam, salam sehat semuanya, baik-baik dalam perjalanannya, semoga lancar. Saya lihat itu memang lagi banyak yang macet, tapi bersabarlah ngantri ya, semuanya juga pengen cepat-cepat sampai tujuan gitu ya. Semoga kita semua diberi kesabaran, kesehatan, keselamatan ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak nendang.
najong kopinya kalau orang Sunda bilang. Thank you ya Hari.